Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika anak terlibat masalah. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, bagaimanapun juga anak adalah anggota dari keluarga kita, dari kesatuan persekutuan di dalam keluarga ini. Sehingga kalau anak kita bermasalah dan masalahnya itu cukup besar dan diketahui oleh khalayak ramai, kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kehilangan pegangan. Apa atau bagaimana sebenarnya kita harus bersikap gitu Pak Paul ya. Nah ini apa yang bisa kita perbincangkan dalam kesempatan ini Pak Paul? Ya tadi Pak Gunang udah katakan ya bahwa memang salah satu hal yang menakutkan adalah mendengar berita bahwa anak kita terlibat masalah. Ya macam-macam ya, misalnya ada anak yang terlibat narkoba, ada yang terlibat masalah pencurian, ada yang terlibat hubungan seks bebas, sehingga menghamili pacarnya atau dihamili pacarnya, atau yang ketahuan memakai jasa seorang pelacur dan sebagainya. Waduh, waktu kita mendengar berita seperti ini, nggak bisa enggak kita merasa dunia kita telah runtuh dia. Nah, kita mau melihat reaksi-reaksi yang kadang-kadang itu yang kita munculkan sewaktu kita mendengar berita seperti ini. Misalnya yang pertama adalah reaksi marah ya, karena perbuatan anak yang buruk ini menimbulkan kesan yang buruk pada kita orang tuanya. Kita merasa dipermalukan dan harga diri kita diinjak-injak oleh anak lewat perilaku bermasalahnya. Jadi itu adalah reaksi pertama yang biasanya kita tunjukkan Pak Gunawan. Jadi kita langsung memarah-marahi anak itu. Ya karena ya sekali lagi kita terluka, kita juga malu, ya orang pada tahu nanti ada masalah seperti ini. Aduh, benar-benar kita lampiaskan semangat kita pada anak dah. Tapi kemarahan itu juga seringkali juga ditujukan kepada dirinya sendiri atau pasangannya gitu Pak Paul malah. Kadang-kadang ya kita itu nggak bisa lagi mengontrol kemarahan kita. Jadi biasanya nanti kita akan bisa ya nengok ke pasangan kita marahi dia, kita salahkan sana sini dan sebagainya ya, karena kemarahan itu udah terlalu besar. Tapi kan kita marah itu nggak bisa terus-menerus gitu Pak Paul ya. Orang marah ada batasnya juga. Nah setelah kemarahan itu mulai mereda atau ya kita sudah mulai kehabisan kata-kata untuk marah, apa yang biasanya terjadi Pak Paul? Reaksi berikut adalah kita berusaha menutupinya ya, apabila masih memungkinkan. Misalnya, ya anak kita itu kedapatan hamil. Ya kita mungkin berusaha ya mintanya mengaborsi bayi dalam kandungannya, yang sudah tentu adalah hal yang salah. Atau kita berusaha mengungsikannya keluar untuk sementara. Jadi dengan kata lain kita berusaha mengurangi dampak kerusakan supaya tidak menyebar dan tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi biasanya itu adalah reaksi kedua ya, kita mau tutupi supaya orang nggak bisa tahu. Sebenarnya ini kan usaha penyelamatan diri orang tua itu sendiri Pak, demi nama baik keluarga, ya. Demi ya supaya tetap dihargai masyarakat kan gitu Pak. Ya, dan kadang-kadang juga memang demi anak itu sendiri juga ya. Misalnya ini anak kita terlibat selingkuh. Anak kita itu masih muda, selingkuh dengan suami orang misalnya. Waduh, kita tahu hal itu, waduh, kita gimana nih ya? Kita kan nggak mau anak kita nanti namanya rusak, bahwa dia pernah jadi pacarnya atau istri simpenannya si pria ini. Jadi kita memutuskan hubungan itu, kita menyembunyikan dia, kita membawanya kemana. Tapi yang kita lakukan berikutnya adalah kita berusaha menutupi fakta tersebut supaya ya anak kita nantinya ada kesempatan untuk berkenalan dengan pria lain yang bisa mengasihinya. Tetapi kalau itu sudah terekspos keluar, biasanya orang tua juga malah tidak melindungi anaknya Pak Paul dan menyerahkan itu kepada yang berwajib gitu. Ya, kadang-kadang kalau memang udah terlalu besar masalahnya dan dia udah orang tua nggak sanggup lagi bagaimana mengatasinya, apalagi kalau udah ada kaitannya dengan tindak kejahatan, biasanya orang tua akhirnya udah lepasin aja dah, biarkan nanti polisi yang tangani atau apa ya. Jadi dengan kata lain, ya kita berusaha menutupinya, tapi kalau memang pada akhirnya kita nggak bisa menutupi, ya udah dah,
terpaksa kita menghadapinya, ya. Sebab kalau enggak, ya masalah itu akan makin mengakar. Misalnya kalau anak kita terlibat narkoba, ya udah kita harus dapatkan perawatan supaya kebergantungannya pada narkoba dapat dilenyapkan. Nah, sudah tentu ya kita harus juga menyadari bahwa proses mencari pertolongan atau menjalani perawatan merupakan proses yang memalukan sekaligus menyakitkan. Ya. Karena memang orang akan tahu ya kita kok sekarang jadinya ke tempat inilah, bawa anak kita ke panti narkoba lah, udah malu sekali. Nah, kalau sudah diserahkan kepada yang berwajib atau mencari pertolongan orang lain, itu kan ada resiko bahwa orang tua ini akan dikecam oleh banyak pihak. Ya. Bagaimana biasanya sikap orang tua ini, Pak Paul? Nah, untuk yang memang yang nggak terima ya akan misalnya ya menyangkali atau apa, tapi akhirnya ya akan banyak yang berkata ya udah dah, pasrah dah, udah apapun yang orang katakan, tapi mau apa lagi, memangnya begitu. Tapi ya benar-benar merasa udah nggak punya lagi muka lah. Mungkin dia berusaha ya menarik diri, nggak mau lagi ketemu teman-temannya, nggak mau lagi ketemu orang yang mungkin bisa tahu hal ini. Jadi ia berusaha lah memisahkan diri dari lingkungannya. Nah, kalau hal ini kita kaitkan dengan perbicaraan kita yang lampau, Pak Paul, tentang anak yang dendam kepada orang tuanya. Ya, pada waktu itu Pak Paul katakan pada saat anak membutuhkan pertolongan, orang tua harus menolong. Tetapi dalam kasus-kasus seperti ini, orang tua sudah tidak lagi bisa menolong. Apakah akan timbul dendam dalam diri anak terhadap orang tuanya? Kalau anak melihat bahwa orang tua ya berusaha ya untuk menolongnya, meskipun nggak bisa tuntas, itu juga baik ya. Itu bisa membuat si anak tahu bahwa dia dikasihi. Atau ini hal yang sederhana sekali. Kalau si anak itu tuh mendapatkan pengampunan orang tuanya. Kalau orang tuanya berkata bahwa nak, kamu tetap anak, kamu tetap orang yang kami kasihi dan kami mengampunimu. Nah, itu saja tuh udah sangat ya besar sekali dampaknya pada si anak. Dan dia akan tahu bahwa ya dia dikasihi. Jadi meskipun orang tua misalkan nggak bisa menolongnya sampai tuntas, tetap ya apa yang dikatakan oleh orang tua atau apa yang dilakukan oleh orang tua membuat si anak tahu bahwa dia tetap dikasihi. Ya, tetapi kan tidak banyak orang tua yang bisa bersikap seperti itu, Pak Paul. Ada hal-hal yang dilakukan oleh orang tua yang bukannya menolong anak, tetapi malah memperburuk keadaan anak itu sendiri, Pak Paul. Betul sekali ya Pak Gunawan. Misalnya nih ada orang yang memang nggak mau mengakui masalah, Pak Gunawan. Dengan kata lain ada orang tua yang menyangkal bahwa masalah telah terjadi dan terus bersikap bahwa semuanya baik-baik saja. Ya, jadi misalnya anak-anak ini udah berapa kali ya bermasalah, ya dengan sekolah lah, dengan narkoba lah, apalah. Tapi orang tua tetap aja tutup mata, nggak mau mengakui bahwa hal itu telah terjadi. Misalnya berkata ya bahwa ya ini kan normal lah, anak-anak memang beginilah atau apalah. Atau berita ini pasti nggak bener lah, dilebih-lebihkan orang lah. Jadi ada orang tua yang nggak siap, akhirnya terus menyangkali masalah. Nah ini udah tentu nggak menolong si anak, ya malah makin menjerumuskan si anak. Tetapi bagaimana kalau anak itu sendiri yang mengatakan bahwa dia sedang bermasalah gitu, Bapak? Nah ada orang tua yang memang bisa mengatakan, oke, kamu bersalah ya, kamu berbuat ini, dan memang itu adalah hal yang salah. Tapi yuk kita bereskan. Tapi ada orang tua yang juga nggak mau menerima bahwa anaknya telah bersalah, Pak Gunawan. Terus justru menyalahkan orang lain. Jadinya yang disalahkan teman-temannya lah, atau menyalahkan pasangan kita lah. Ya, jadi bukannya mencari jalan keluar, malahan menyalahkan kanan kiri. Ya, nah artinya apa? Sebetulnya tuh kita itu menolak melihat bahwa kita berandil dalam masalah ini. Atau misalnya dalam kasus kehamilan. Kita akan terus menyalahkan pacarnya sebagai penyebab kenapa anak kita hamil misalnya atau menghamili dia. Tapi kan sebetulnya kan yang harusnya dilakukan orang tua adalah mengatakan bahwa ya ini dua-duanya ini kan memang bukan tindak perkosaan, jadi dua-duanya salah. Nah, tapi ada orang tua yang nggak bisa menerima bahwa anaknya salah, jadi nyalahin orang lain terus gitu. Karena seringkali memang sebagai ayah itu terutama kan merasa bahwa pendidikan anak ini adalah harus diurusi oleh istrinya gitu. Ya.
Sehingga kalau terjadi apa-apa dalam diri anak, itu paling mudah mencari kambing hitam, istrinya yang dituding gitu Pak. Iya, banyak saya akui ya pria yang bersikap seperti itu Pak Gunawan. Jadi kalau ada masalah dengan anak, udah pasti tuh yang salah adalah istrinya. Padahal misalnya nih ya, kalau ada masalah dengan tempat pekerjaannya, nah kita kan harusnya juga berkata ya saya juga salah dong ya, tapi nggak juga nyalahinnya tempat pekerjaannya gitu. Jadi memang ada orang yang nggak bisa mengakui kesalahan, jadi gampangnya menyalahkan orang terus. Nah, yang lainnya lagi adalah bukannya menyalahkan orang lain. Nah, ada orang tua yang menyalahkan anak nih Pak Gunawan. Ya terus melimpahkan kesalahan kepada anak. Apapun penjelasan yang diberikan oleh si anak nggak digubris. Nah, kenapa kok begitu? Ada orang tua yang terus nyalahin anak. Mungkin aja memang dari awalnya si anak itu sering berbuat salah ya. Sehingga orang tua langsung ya udahlah berasumsi si anak lagi nih yang pasti nih membuat kesalahan. Tapi ada juga karena begini, orang tua itu terlalu bergantung pada anak untuk memasok kebahagiaannya. Itu sebabnya suatu anak terlibat masalah, wailah kecewaannya dalam sekali. Sehingga si anak, si orang tua nggak bisa berhenti menyalahkan si anak. Ya, tetapi kan kesalahan itu juga harus dilihat secara wajar gitu, proporsional gitu Pak Pol ya. Nah kalau memang kesalahan itu dalam diri anak, ya tentu anak itu harus disalahkan Pak Pol. Ya udah tentu kalau memang anak itu salah, ya kita nggak mau ya menghapusnya. Justru kita mau dia melihatnya. Jadi yang kita inginkan bukanlah mau mengelakkan dia dari tanggung jawab. Enggak, kita mau dia memikul tanggung jawab. Tapi kita mau dia tahu bahwa kita bersamanya, kita nggak meninggalkan dia. Nah dalam hal ini sebaiknya memang kita memberitahukan kesalahan anak itu. Padahal sebenarnya juga anak itu juga mengerti bahwa itu suatu kesalahan. Sehingga kalau diberitahu lagi, ini menjadi beban tersendiri buat anak itu Pak Bos. Ya jadi yang penting adalah kita nggak usah mengulang-ulangnya. Ya sebab kita tahu anak kita telah berbuat salah dan dia menyesalinya. Ya kita mungkin hanya perlu ingatkan sekali aja. Kita nggak perlu mengulang-ulangnya, menyalah-nyalahkannya lagi. Kalau itu memang nggak menyelesaikan masalah sama sekali. Jadi yang terpenting adalah ketika anak itu kita tahu sudah bermasalah adalah bagaimana seharusnya sikap kita. Nah ini apa Pak Pol yang seharusnya kita lakukan? Perhatian pertama yang mesti kita berikan adalah kepada anak itu sendiri. Ya dia tengah dirundung masalah dan kita harus menolongnya. Kita mesti mengesampingkan diri atau kepentingan diri maksud saya, dan juga kita mesti mengesampingkan penilaian orang terhadap diri kita. Udah deh, jangan pusingin dah orang nanti melihat kita bagus kayak apa, kayak nggak usah. Biarkan aja dah, kita terima deh ya. Jangan sampai akhirnya tuh fokusnya beralih. Bukannya pada si anak, tapi pada diri kita. Reputasi kita lah, nama baik kita. Enggak. Ini bukan waktunya memikirkan reputasi sendiri. Inilah waktunya untuk sepenuhnya memberi pertolongan kepada anak kita. Jadi dengan kata lain, kita mesti memberikan komitmen kepada anak bahwa apapun yang terjadi kita akan mendampinginya dan kita tidak akan membuangnya. Nah ini yang seringkali justru orang tua kembali menimpakan kesalahan pada anak dan mengatakan lihat ini posisiku sekarang di kantor terancam dan sebagainya gara-gara kesalahan yang kamu buat. Nah ini bagaimana Pak Bos? Lagi jangan kita berkata begitu. Misalkan kita mau ngomong aja bahwa oke, akibat perbuatanmu ya memang ada hal-hal yang harus terjadi, yang saya juga harus terima, ya udah. Tapi kita ngomongnya sekali aja, kita nggak usah bangkitkan terus. Kalau bangkitkan terus kan artinya kita menyalah-nyalahkan dia. Ya enggak ya, dia udah tahu dia salah, udah cukup sekali aja ngomong, nggak usah diulang-ulang lagi. Ya artinya kesalahan yang dibuat anak kita harus ikut menanggungnya gitu Pak Bos. Ya betul sekali Pak Gunawan. Betul sekali. Sebab bukankah memang ya kita sedikit banyak ya bertanggung jawab atas hidup dia. Dia adalah anak kita. Jadi sedapatnya lah ya kita bantu, kita tanggung. Meskipun akibat perbuatannya itu bisa cukup menyusahkan kita. Ya. Hal lain yang bisa kita lakukan apa Pak Bos? Kita mesti menyelesaikan masalah secara sehat dan sesuai dengan jalan Tuhan. Jadi, jangan melakukan tindakan yang berdosa untuk menyelesaikan masalah. Misalnya nih ya, kita ini menyuruh anak kita untuk aborsi.
gara-gara dia hamil di luar nikah. Jangan ya, meskipun itu penyelesaian yang pintas, orang nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Dan kita bertanggung jawab pada akhirnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan buat si anak sendiri, bahwa iya dia pernah mempunyai anak, tapi dia kemudian aborsi anak itu, besar kemungkinan si anak akan membawa hal ini ke dalam hidupnya sampai usia tua nantinya. Dia selalu akan ingat ya dia telah berbuat yang salah ini. Jadi saya mau tekankan, ya jangan sampai menggunakan cara yang salah untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Nah, yang saya maksud dengan menyelesaikan masalah secara sehat adalah menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Jadi jangan kelabui diri bahwa sekarang semua baik-baik saja. Padahal kita tahu bahwa akar masalah masih ada. Jika memang akar masalah ada pada diri kita, kita juga mesti akui. Ya misalnya, si anak itu tuh nggak bisa tinggal di rumah. Terus maunya kabur. Dan waktu dia kabur, dia berbuat hal-hal yang salah di luar. Ya kita mesti lihat kenapa dia kok nggak betah di rumah. Dan misalkan, iya ya di rumah ini nih kita berkelahi terus. Nggak pernah ada damai sejahtera. Akhirnya anak kita merasa nggak betah di rumah. Nah kita harus mengakui bahwa kita mempunyai andil di dalam masalah si anak ini. Jadi ya udah kita mesti akui masalah ini yang mesti dibereskan. Kalau akarnya nggak dibereskan, sampai kapanpun si anak akan terus begini. Tapi yang terutama yang punya masalah kan anak itu Pak Paul. Sehingga menimbulkan ya peristiwa-peristiwa yang mengenai kita sebagai orang tuanya. Sehingga anak itulah yang kita harapkan bisa menyelesaikan sampai ke akar-akar permasalahan itu gitu. Jadi seringkali memang kita hanya fokus pada si anak itu sendiri. Udah tentu anak itu perlu ya menjadi fokus perhatian. Masalahnya sampai ke akar-akarnya harus memang dibereskan. Betul sekali. Tapi ya kita juga masih terbuka dengan kemungkinan bahwa ya mungkin ada andil dalam diri kita juga terhadap masalahnya itu. Contoh misalnya, si anak akhirnya tuh karena minder ya, akhirnya berbuat hal-hal yang salah, nyontek, mencuri dan sebagainya. Nah, kita mesti membahas masalah sampai ke akarnya, bukan hanya jadinya menghentikan dia dari tindakan-tindakan salah itu, mencuri atau apa. Bukan hanya itu. Ke akar-akarnya artinya melihat kenapa kok si anak sampai begitu. Mau mencuri dan sebagainya. Nah akhirnya kita simpulkan memang dia minder. Dia mau diakui oleh teman-temannya. Dia mau dilihat orangnya tuh kaya atau terpandang atau apa. Sehingga mencuri barang orang lain. Nah akarnya memang adalah keminderan. Nah kita mesti bahas kenapa kok dia begitu. Nah bisa jadi dia minder begitu karena memang misalnya nih ya. Kita tuh ya terlalu irit ya, kita nggak kasih dia uang sama sekali, kita nggak mencukupi kebutuhannya, atau misalnya dia minder sebab ya kita memang juga nggak pernah memuji dia, kita selalu ya memandang dia itu anak yang nggak bisa apa-apa. Nah, jadi kita juga mesti melihat ke akar-akarnya bukan hanya pada si anak, tapi juga pada diri kita. Ya, kalau kesalahan yang dibuat anak ini, masalah yang dibuat anak ini, untuk yang kedua bahkan yang ketiga kalinya, sebenarnya apa yang bisa kita perbuat Pak Paul? Kalau memang si anak terus melakukan hal yang sama ya, memang kita harus lihat kenapanya ya. Kenapa kok dia terus berbuat hal yang sama. Nah, kadangkala memang dia nggak punya lagi tempat, dia nggak punya lagi lingkungan. Inilah lingkungan yang dia kenalnya. Teman-temannya lah yang seperti ini nih, yang menjadi lingkungannya atau kelompoknya. Berarti kita memang harus pisahkan dia dari kelompoknya itu. Mungkin kita harus bawa dia ke tempat atau ke kota yang lain. Sehingga dia nggak punya lagi tuh kontak dengan teman-temannya itu. Atau dipersulit lah. Supaya dia nggak bisa bertemu dengan mereka itu. Jadi kita mesti melihat hal-hal yang membuat anak kita akhirnya berbuat kesalahan seperti itu. Contoh yang lain. Misalkan anak kita itu hamil di luar nikah. Kenapa hamil di luar nikah? Ya ini anak memang sejarahnya dari dulu itu berpacaran terus. Dari umur 14 tahun misalnya ini anak udah gonta-ganti pacar. Nah pertanyaannya kenapa kok anak kita dari umur 14 tahun gonta-ganti pacar? Nah bisa jadi memang akarnya adalah anak ini memang nggak mempunyai konsep diri yang positif. Dia itu butuh pengakuan dari misalnya lawan jenisnya atau pria. Sehingga apapun dia lakukan untuk mendapatkan pengakuan dari lawan jenisnya itu. Nah kenapa kok dia hampir minder kayak begitu? Nah bisa jadi memang karena ya wajahnya lah kurang menarik atau apa. Dan bisa jadi juga kita juga kurang memang memberikan
ya pujian kepadanya untuk hal-hal yang sebetulnya baik pada dirinya, tapi kita nggak pernah memunculkannya, sehingga si anak hanya melihat dirinya itu sebagai diri yang kurang. Iya. Mungkin ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan, Pak Paul. Kita mesti melihat ke depan, Pak Gunawan, bukan ke samping atau ke belakang. Maksudnya, jangan mengungkit-ungkit masa lalu, dan jangan terus menyalahkannya. Fokus utama kita haruslah pada apa yang baik buat anak ini dan masa depannya. Jadi jangan sampai ya terjebak ya ke dalam lingkaran mengangkat-angkat masa lalu. Ini yang seringkali dilakukan, Pak Gunawan. Jadi orang tua karena marah, kecewa, malu, anaknya kok berbuat masalah seperti ini, terus ya mengungkit-ungkit masa lalunya. Kamu memang beginilah, dari dulu kamu beginilah. Enggak, fokusnya adalah ke depan. Apa yang bisa kita lakukan menolongnya supaya dia nggak berbuat hal yang sama lagi. Dan kita pun mau mengajaknya melihat ke depan. Kita nggak mau dia terus berpikir bahwa dia memang adalah produk dari masa lalunya dan dia nggak akan bisa berubah lagi. Kita mau dia melihat masa depan bahwa dia masih bisa berubah. Sebenarnya kita sebagai orang tua sudah mencoba untuk membuat anak ini tidak mengingat-ingat masa lampaunya gitu Pak Paul. Tetapi karena peristiwa itu terlalu besar dampaknya, dia sendiri yang tidak bisa melupakan itu. Gitu bagaimana ya? Nah, ada kalanya memang ada hal-hal yang dia lakukan yang salah ya. Sehingga terus dihantui oleh rasa bersalah itu. Misalnya, gara-gara dia itu mabuk ya. Naik mobil, nabrak orang. Sehingga orang itu meninggal dunia. Nah, memang ini kan peristiwa yang luar biasa traumatisnya. Nah, akhirnya apa yang dia lakukan? Jadi dia bawa penyesalan ini sampai bertahun-tahun. Dia nggak bisa lepasin dari jerat kesalahannya bahwa dia itu tuh telah membunuh orang. Hingga terus menyalahkan dirinya. Nah, tugas kita lah menolong anak kita ya, berkata, ini sudah terjadi, engkau berbuat salah memang, dan memang nggak akan ada hal yang bisa kamu lakukan untuk membayar itu, nggak ada kok. Nyawa orang telah hilang gara-gara perbuatanmu itu. Tapi sekarang kamu harus memilih ya, tenggelam dalam masa lalu atau mulai bangkit dan menapaki masa depan. Yang penting adalah bukankah masa depan, sebab kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi tentang masa lalu kita. Tapi kita masih bisa berbuat sesuatu tentang masa depan kita. Ya, jadi orang tua lah yang harus memberikan bantuan supaya anak ini semakin lama semakin melupakan atau tidak memperhatikan yang lalu gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi pendampingan orang tua ini. Ya, yang sangat diperlukan begitu. Iya. Lalu hal lain yang bisa kita lakukan apa Pak Paul? Kita harus bersikap realistik ya. Maksudnya begini ya. Kadang keputusan yang terbaik memang jauh dari ideal. Namun tetap itulah keputusan yang terbaik. Sebagai contoh. Oleh karena narkoba ya, anak akhirnya harus tinggalkan bangku sekolah untuk beberapa bulan. Sehingga tidak naik kelas akhirnya. Nah, kita mesti menerima pilihan ini ketimbang memaksakannya untuk menyelesaikan sekolah. Nah, ini kadang-kadang yang saya lihat pada orang tua Pak Gunawan. Nggak mau bersikap realistik. Daripada mengakui memangnya nggak bisa, udah mendingan di-stopin dulu atau apa, beresin dulu narkobanya. Enggak, mau si sekolah. Karena kenapa? Malu. Jangan sampai orang nanti ngelihat, orang nanya-nanya, jadi dipaksain terus. Padahalnya nggak realistik ini. Kita maunya ideal, anak ini berubah lah, apalah. Namanya nggak begitu kok. Ya kita harus terima ini faktanya. Dan kita harus mencari solusi yang sesuai dengan realitasnya. Iya. Memang kadang-kadang kalau kita membiarkan anak ini sekolah atau membiarkan anak ini tidak sekolah, membuat orang bertanya-tanya Pak Paul. Iya. Dan itu yang mengganggu kita sebenarnya. Dan juga bisa mempengaruhi anak itu sendiri. Makanya diusahakan untuk seperti normal aja lah gitu. Iya. Tapi kenyataannya kan tidak normal ini. Betul. Jadi kalau memang benar-benar nggak normal dan perlu penanganan, nah kita harus prioritaskan itu. Sekali lagi ya, jadi kita mesti lihat duduk masalahnya apa, cobalah kita selesaikan itu. Hal-hal lain kita mesti berani untuk korbankan. Tapi ini bisa juga berpengaruh kepada saudara-saudara dari anak yang bermasalah ini gitu Pak Bos. Kita terlalu memberikan perhatian kepada si anak yang bermasalah, anak-anak yang tidak bermasalah ini lalu jadi bermasalah. Ini betul sekali, jadi kita sebagai orang tua harus berhati-hati. Jangan sampai gara-gara ulah satu anak, kita akhirnya tuh nggak lagi tuh bisa
ya ingat bahwa kita masih punya anak yang lain dan mereka pun memerlukan perhatian kita. Jadi sedapat-dapatnya ya terus ya imbangi ya. Jadilah orang tua yang juga memikirkan anak-anak yang lain. Kadang-kadang akhirnya yang jadinya terjadi adalah ini Pak Gunawan. Si anak tuh yang negatif, yang bermasalah justru mendapatkan banyak perhatian. Si anak yang baik, yang nggak membuat masalah, akhirnya nggak ada perhatian dari orang tuanya. Nah, itu kan sayang. Ya, dan karena tidak mendapat perhatian, lalu timbul masalah baru di dalam diri anak-anak ini gitu. Betul sekali. Betul, jadi kita mesti hati-hati jangan sampai akhirnya kita kehilangan keseimbangan. Ya, mungkin masih ada hal lain Pak Paul yang bisa kita lakukan. Yang terakhir, kita mesti bersabar dan beriman. Kita harus bersabar sebab problem yang besar seringkali memerlukan waktu yang panjang dan usaha yang besar. Ya, jadi kita mesti bersabar dah. Nggak gampang masalah itu selesai, apalagi kalau masalah itu masalah yang besar. Kita pun mesti beriman sebab sandaran kita bukanlah manusia, melainkan Tuhan. Nah, di dalam Markus pasal 11, ayat 22 hingga 24, Tuhan Yesus bersabda, percayalah kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi kita mesti beriman, meskipun anak kita terlibat masalah, Tuhan lebih besar daripada masalah anak kita dan sanggup untuk menolongnya. Dan kita nggak boleh melepaskan iman ini. Sambil kita terus menjaga supaya anak itu pun yang bermasalah itu juga tetap beriman atau kembali beriman kepada Tuhan gitu Pak Paul ya. Betul sekali Pak Gunawan. Iya. Ya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.